Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Apa kabar anak-anak? Ibu guru doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, simak videonya baik-baik ya. Materi pada video pembelajaran kali ini yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1, kelas 4. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. IPA KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan inti cerita dalam buku sastra dengan tepat. 2. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dengan tepat. 3. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Apakah anak-anak senang membaca buku? Salah satu buku yang bisa kalian baca yaitu buku sastra. Contohnya, buku dongeng, buku cerita pendek, buku cerita rakyat, dan buku novel. Kita akan belajar inti cerita dalam buku sastra. Contoh buku sastra yaitu buku dongeng, buku novel, buku puisi, buku pantun, buku legenda. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ini adalah gambar pukat harimau. Nelayan modern banyak memanfaatkan teknologi untuk menangkap ikan. Salah satunya yaitu dengan pukat harimau. Lalu, apa ya dampak pemanfaatan teknologi ini? Nah, sekarang kita akan bahas dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nelayan saat ini sudah banyak yang menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, untuk melacak keberadaan ikan. Nelayan banyak menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Supaya keseimbangan alam terjaga, nelayan sebaiknya memperhatikan hal berikut. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperkirakan daur hidup ikan. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern
dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar untuk mengetahui keberadaan ikan. Persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Keduanya sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Siapa yang pernah pergi ke puncak? Puncak merupakan daerah dataran tinggi. Masih ingatkah anak-anak jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi? Contoh jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi yaitu pemetik teh. Sekarang kita akan bahas jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi produksi, distribusi, konsumsi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang. Barang yang sering kita konsumsi salah satunya yaitu teh. Skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. 1. Teh ditanam di perkebunan teh, kemudian dipetik oleh pemetik teh. 2. Teh yang sudah dipetik dibawa ke pabrik pengolahan teh. Kegiatan ekonomi pada nomor 1 dan 2 ini disebut dengan kegiatan produksi. 3. Produk teh yang sudah diolah di pabrik didistribusikan ke pasar. 4. Teh dijual di pasar tradisional atau swalayan. Kegiatan ekonomi pada nomor 3 dan 4 ini disebut dengan kegiatan distribusi. Kegiatan yang terakhir yaitu teh diseduh dan siap untuk diminum. Kegiatan ekonomi pada nomor 5 ini disebut dengan kegiatan konsumsi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.